Seputar berita Smyrna, Minggu 11 Oktober 2020. Selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-261. Semoga ibadah kita hari ini dilindungi dan disertai Tuhan. Silakan Bapak Ibu melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Yang berikut, jam doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 pukul 18.30. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa melaporkan kehadirannya. Persekutuan Prima akan diadakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18 melalui aplikasi Zoom. Silakan kaum Prima untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Yang berikut, berita duka. Gereja turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Suman, ayah dari Bapak Bambang, dalam usia 78 tahun. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berita selanjutnya, laporan kehadiran. Ibadah pada tanggal 4 Oktober dihadiri 106, jam doa 7 Oktober 50 orang, dan KTP Sejahtera 4 Oktober dihadiri 14 orang. Yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama Saudari Mega Anasirken tanggal 14 Oktober, Sarah Lisa Octavia 15 Oktober, dan Bapak Fran Olsen Tambunan 17 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita masih bisa bersama-sama beribadah meskipun dengan cara virtual. Kita layak bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita hingga pagi hari ini. Meskipun dengan cara virtual, tetapi ini tidak mengurangi kesatuan hati kita sebagai keluarga besar Smyrna. Bahkan sukacita dan semangat yang menyala untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama akan masuk dalam ibadah. Kita mempersiapkan diri hati kita untuk tunduk di hadapannya, menyembah dan memuliakannya. Mari kita bersaat teduh. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala perbuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji dan syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kami. Pagi hari ini kami bersama-sama datang kembali menghadap Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, meskipun kami dari tempat yang berbeda, tetapi hati kami disatukan oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan yang terus boleh kami rasakan di dalam hari-hari kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kau memberkati setiap kami, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian pujian, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Almasih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji mulia, hai dengar sabdanya. Puji mulia, dirangkang manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka telah bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Puji mulia, hai dengar sabdanya. Puji mulia, dirangkang manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra yang Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji mulia, dengar sabdanya. Puji mulia, dirangkang manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Doa menjadi bagian hubungan kita dengan Allah. Kesempatan yang indah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Lewat pergumulan kita, melalui persoalan hidup kita, bahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin hambanya, Pendeta Petrus Mugiarjo. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah yang pengasih dan penyayang, kesempatan pada pagi ini kami bersama-sama menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan, kemurahan dan juga berkat yang terus Tuhan penuhkan dalam kehidupan kami sekalian. Jikalau kami masih ada sampai hari ini sungguhnya bukan karena kemampuan kami, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan yang terus melindungi dan menyertai kami sekalian. Di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami hari ini, kami ingin berdoa menyerahkan keluarga Bapak Bambang yang sedang berduka. Mari Tuhan berkatilah keluarga ini, supaya penghiburan yang datangnya dari Tuhan, penghiburan yang sejati, akan turun atas keluarga ini dan memenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, dan bahkan damai sejahtera Tuhan. Bapa berkatilah supaya keluarga ini terus menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan dan bahkan mampu menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan keluarga ini. Bapa di surga, kami ingin berserah untuk keluarga besar Smyrna dimanapun berada, baik di dalam kota maupun di luar kota. Mari Tuhan, kami mohonkan berkat atas-Mu, kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan bahkan perlindungan Tuhan atas COVID-19, sehingga semua keluarga besar Smyrna dalam naungan dan cinta kasih Tuhan
Tidak ada seorang pun dari keluarga besar Smyrna yang jatuh sakit atau bahkan terserang dari COVID-19 ini. Kami bersyukur oleh karena kesehatian, kesatuan, dan semangat yang tinggi yang ada dalam keluarga besar Smyrna. Kiranya kami akan terus upayakan, kami akan tingkatkan, supaya keluarga besar Smyrna sungguh-sungguh menjadi keluarga besar yang takut akan Tuhan, dan hujan berkat terjadi atas seluruh keluarga besar Smyrna. Bapa di surga, kami mengatakan bangsa dan negara kami mau berdoa situasi dan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, beberapa hari yang lalu terjadi demo di negeri kami ini. Bahkan ada kecenderungan untuk bersikap anarkis. Mari Tuhan berkatilah supaya para pendemo dengan penuh kesadaran akan menyampaikan aspirasinya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada pemerintah, kepada para wakil rakyat yang ada di DPR dengan santun dan dengan sikap yang benar, yang tidak menjadikan kami menjadi rasa khawatir dan bahkan terjadi ketakutan. Kami menyerahkan para pemerintah kami yang terus berjuang keras untuk menangani COVID-19. Berkatilah ya Tuhan supaya ada kemajuan demi kemajuan. Kami bersyukur oleh karena tanda-tanda ditemukan vaksin dan juga obat boleh semakin jelas. Dan kiranya atas kuasa Tuhan dan atas kehendak Tuhan, obat dan vaksin boleh ditemukan dan boleh diterapkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dan pandemi COVID-19 segera berakhir di bumi negara yang sungguh kami kasih, Indonesia ini. Bapa di surga, berkatilah supaya seluruh masyarakat Indonesia bersehati bersatu untuk bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan penuh tanggung jawab, sehingga penyebaran COVID-19 bisa diputuskan. Bapa, kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terus melakukan pelayanan sesuai dengan bagian dan tugasnya masing-masing. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, yang ada di BPD, yang ada di lembaga-lembaga dan juga yang ada di yayasan-yayasan. Kami bersyukur oleh karena persetujuan atas musyawarah besar yang sudah kami sepakati bersama-sama oleh panitia dan oleh kami semuanya, bahwa kami akan mengadakan musyawarah besar gabungan Gereja Baptis Indonesia pada bulan Agustus tahun 2021 yang akan datang. Kiranya pandemi COVID-19 sudah berakhir dan kami boleh menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Kami boleh merayakan bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur, dalam pertemuan besar gabungan Gereja Baptis Indonesia, di dalam musyawarah besar yang akan kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih buat setiap jemaat Smyrna yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian, dan sukacita dan damai Tuhan akan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kesempatan bagi kita saat ini untuk menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan, pekerjaan Tuhan dimuliakan melalui Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Kami berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami mampu lebih memberikan persembahan kami kepada Tuhan, bukan saja secara material, tetapi sungguh kehidupan kami hanya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat yang ke-5.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui nyanyian pujian nomor 582. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Petrus Mugiharjo. Kepada Pendeta Petrus dipersilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama, menyiapkan hati dan diri kita menerima bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah diri pada saat kami berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sekalian untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh bertumbuh dan bahkan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami di keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat, jika Bapak Ibu mengikuti jam doa Rama pada Rabu yang lalu, saya menyampaikan bagaimana Yakub menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar
Yakub menerima perlindungan Tuhan. Yakub menerima penyertaan Tuhan. Yakub menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan bahkan Yakub menerima anugerah yang besar yang tiada pernah dipikirkan oleh Yakub. Respon dari Yakub setelah menerima berkat-berkat Tuhan adalah dia bernasar untuk menjadikan Tuhan menjadi Allahnya. Itu artinya Yakub akan setia kepada Tuhan, setia akan beribadah kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja dia beribadah. Lalu dia bersemangat untuk terus mengabdi dan melayani kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan dan juga persepuluhannya. Ibadah kepada Tuhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan menjadi bukti bahwa Yakub bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saya kasih, bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Jika ada orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan, sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi tidak mau hidup di dalam iman, tidak mau setia beribadah kepada Tuhan, tidak mau semangat melayani Tuhan, tidak mau memberikan persepuluhan dan persembahannya kepada Tuhan. Apa pendapat kita? Mari kita bersama-sama renungkan nats ini. Mari kita lihat kisah yang terjadi dalam nats ini yang saya beri judul keberanian yang menghasilkan. Sesungguhnya di bagian akhir dari judul itu tidak titik tetapi ada tanda tanya. Keberanian yang menghasilkan tanda tanya. Keberanian orang itu, nanti kita lihat bersama-sama, keberanian orang yang sakit itu untuk bisa melihat dan bahkan menerima mujizat yang dari Tuhan. Tidak hanya dia menyaksikan tetapi sungguh-sungguh dia merasakan bagaimana lawatan Tuhan menyembuhkan dia dari semua sakit penyakitnya. Dia mendapatkan mujizat, lalu apa hasilnya atas mujizat itu? Apa respon dia atas mujizat itu? Apa yang dia kerjakan atas mujizat itu? Yang saya beri penekanan di sana, apa hasilnya ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita pahami dan kita maknai kisah ini. Yang pertama perhatikan ayat 1 di pasal yang kelima, kitab Yohanes. Di sana dijelaskan bahwa Yesus sedang berada di Yerusalem ketika di Yerusalem sedang ada peringatan hari raya. Tidak dijelaskan di sana apakah hari raya Paskah atau Pondok Daun atau penabisan Bait Allah atau hari raya yang lainnya. Tetapi yang jelas peristiwanya terjadi di Yerusalem. Ayat 2 di sana dikatakan bahwa kota-kota di Timur Tengah mereka sudah biasa membangun sebuah kolam yang besar. Dan bahkan di pinggir-pinggir dari kolam itu dibangun serambi-serambi supaya orang-orang bisa menikmati tanpa panasnya terik matahari, menikmati air yang ada di situ dan bahkan dia bisa menikmati indahnya kolam yang ada di situ, termasuk kolam itu dipakai untuk simpanan air. Ayat yang ketiga, pada serambi-serambi itu dikatakan di sana, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ternyata kolam yang terjadi di sini atau kolam yang ada di sini yang disebutkan sebagai kolam Bethesda beda dengan kolam-kolam lainnya. Oleh karena ada perkara yang besar yang bisa terjadi di kolam Bethesda, yaitu ada kesembuhan. Kesembuhan itu terjadi pada saat malaikat Tuhan datang ke kolam itu, kemudian menggoncangkan airnya, dan ketika orang bisa masuk ke dalam air itu untuk yang pertama kali, maka orang itu mendapatkan kesembuhan, terjadi mujizat, sehingga kolam Bethesda itu beda dengan kolam-kolam yang lainnya. Orang sakit yang berkumpul di situ menantikan goncangan air kolam itu. Dituliskan di pasal 5 ayat yang keempat, menceritakan bahwa suatu mujizat besar terjadi di kolam itu. Tadi saya katakan, ketika goncangan air datang, kemudian malaikat Tuhan ada di situ, ada orang yang bisa menceburkan dirinya untuk yang pertama kali, maka dia akan sembuh dari semua sakit penyakit yang dia derita.
Mujizat itu hebat dan luar biasa. Tetapi ada suatu syarat yang sangat berat yang saya rasa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yaitu bahwa siapa saja yang terdahulu masuk setelah kolam itu digoncang oleh malaikat Tuhan, maka hanya orang itu saja yang sembuh. Yang lain tidak bisa. Maka yang lain harus menunggu akan terjadi goncangan berikutnya dengan kehadiran malaikat Tuhan itu dan berusaha untuk menceburkan dirinya untuk yang pertama kali. Ketika mereka ketinggalan, maka tidak terjadi kesembuhan. Dan demikian seterusnya akan terjadi seperti itu. Menarik oleh karena kalau kita berpikir, siapa yang akan disembuhkan? Yang akan disembuhkan pastilah deretan orang-orang kaya yang diiringi oleh budak-budaknya. Oleh karena ketika mereka mengantarkan tuannya yang sedang sakit, pasti akan menggotongnya, akan mendekatkan dirinya kepada kolam itu, sehingga ketika kolam itu bergoncang, maka dia akan lebih dulu menceburkan tuannya di situ. Sehingga terjadi kesembuhan atas tuannya. Hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang punya budak, hanya orang-orang yang bisa ditolong dan dimasukkan ke dalam kolam itu untuk yang pertama kali mendapatkan kesembuhan. Bagaimana yang lain? Orang-orang miskin yang tidak punya budak, orang-orang miskin yang tempatnya jauh dari kolam itu, orang-orang miskin yang tidak punya kesempatan masuk ke dalam kolam itu, maka yang miskin itu tetap saja menderita sakit penyakit. Dan bahkan mungkin tidak ada harapan untuk sembuh. Ayat yang kelima. Di situ ada orang yang berbaring yang mungkin sudah hampir putus asa. Oleh karena di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya ia sakit. Bukan waktu yang sebentar. Dan saya merasa bahwa orang itu sudah berada di kolam itu atau di serambi itu sudah berhari-hari, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Tetapi tidak ada kesempatan bagi dia untuk bisa masuk ke dalam kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Dia pasti merasa putus asa oleh karena air kolam Bethesda belum menyembuhkan dia. Sekali lagi, dia menjadi putus asa oleh karena air kolam Bethesda, garis bawahi, air kolam Bethesda belum menyembuhkan dia. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu saya kasihi, ini pertanyaan yang menggelitik kita semuanya. Bahkan ini pertanyaan yang mungkin terdengar aneh dari seorang yang sakit, yang sudah 38 tahun berbaring sakit dan tidak mendapatkan kesembuhan, lalu berupaya supaya bisa datang ke kolam Bethesda dan bahkan menceburkan dirinya untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi tidak pernah ada kesempatan. Tetapi Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dengan demikian sesungguhnya, apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bermaksud supaya menarik perhatian orang itu dari kolam kepada pribadi Yesus. Coba bayangkan, ketika orang itu tidak punya harapan, ketika orang itu putus asa, oleh karena tidak punya kesempatan masuk ke dalam kolam itu, padahal harapan satu-satunya adalah yang mendapatkan kesembuhan, yang mendapatkan mujizat dari kolam itu. Fokus hidupnya kepada kolam itu, fokus kesembuhannya kepada kolam itu, lalu Yesus datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Yesus sedang menarik perhatian orang itu supaya dia mengalihkan perhatiannya dari kolam kepada Yesus. Menarik bukan? Dari kolam kepada pribadi Yesus. Dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Bapak bisa kasihi, ayat 7 dijelaskan di sana. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk masuk ke dalam kolam itu.
Apakah itu jawaban dari pertanyaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mendapatkan mujizat kesembuhan? Tapi dia masih saja terfokus bahwa kesembuhan, sumber kesembuhannya adalah kolam Bethesda. Dia berfokus bahwa saya bisa sembuh karena air kolam Bethesda. Sehingga ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak menjawab, iya, saya pengen sembuh. Tidak. Tapi justru dia berdalih, tidak ada orang yang memasukkan saya ke dalam kolam itu. Sehingga saya tidak pernah mengalami mujizat kesembuhan. Meskipun itu berbeda jawaban dari pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada orang itu. Sekali lagi, penyembuhan yang satu-satunya yang dapat ia pikirkan adalah penyembuhan melalui kolam. Tetapi selalu saja terpaksa harus menghadapi keterbatasan berkat kolam. Dia menghadapi dua keterbatasan. Keterbatasan berkatnya kolam, keterbatasan mujizatnya kolam, dan juga keterbatasan dirinya sendiri untuk bisa masuk ke dalam kolam. Mari kita lihat, kita berfokus kepada orang itu. Melihat sikap orang itu, dari jawaban orang itu saja kita bisa mengerti. Apalagi kita baca nanti di ayat yang ke-11, bahwa penyembuhan itu, mujizat itu terjadi pada hari Sabat. Kemudian orang-orang Farisi menyerang orang itu yang baru saja disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu disembuhkan pada hari Sabat? Bukankah itu sebuah larangan besar dari hukum Taurat melakukan pekerjaan di hari Sabat? Di ayat yang ke-11, dia melemparkan pelanggarannya itu kepada yang menyembuhkan dia. Mestinya dia bertanggung jawab atas sikap itu. Tetapi dia tidak berkata bahwa mengatakan yang sesungguhnya. Tapi dia melemparkan permasalahan itu kepada pribadi yang menyembuhkan. Siapa itu? Yesus Kristus. Sesungguhnya orang itu mau berkata, hai kamu orang yang disembuhkan, mengapa kamu melanggar hukum Taurat? Mengapa kamu melanggar hukum Sabat? Kamu mendapatkan pekerjaan, kamu melakukan pekerjaan, dan bahkan kamu mengalami mujizat pada hari Sabat. Bukankah itu pelanggaran? Orang itu dengan terjemahan bebas, saya terjemahkan, bukan saya yang melakukan, bukan saya yang melanggar, tapi dia itu loh, Yesus itu loh, bukan Yesus. Tapi dia itu loh yang menyembuhkan saya pada hari Sabat. Bukan salah saya, hanya dia menyembuhkan saya. Wah, dia tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ke-13, dia tidak mengetahui bahwa dia itu Yesus. Kata Tuhan di situ tidak menunjuk kepada pribadi yang maha kuasa, tidak. Dia menyebut Tuhan kepada Yesus itu menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang mungkin dihormati dia. Bukan Tuhan seperti yang kita sebutkan, seperti yang kita ucapkan ketika kita berkata Tuhan Yesus, bukan. Dia hanya berkata Tuhan. Tuhan kepada Yesus, bukan ekspresi iman dia kepada pribadi yang datang, kemudian dia percaya kepada pribadi yang datang itu sebagai Tuhan, bukan. Tetapi hanya penghormatan secara pribadi saja dan menyebut dia sebagai Tuhan. Lalu di ayat yang ke-15 sesungguhnya, dia memberitahu kepada orang-orang Yahudi, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan Yesus, bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Artinya, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu ingin menyalahkan kondisi itu, menyalahkan keadaan itu, jangan salahkan saya, salahkan Yesus yang menyembuhkan. Apa pendapat kita, saudara? Orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus, orang yang sudah mendapatkan mujizat, orang yang sudah mendapatkan kekuatan baru, justru dia tidak bertanggung jawab atas semua berkat yang sudah dia terima. Dan bahkan dia melemparkan permasalahannya, bahkan mengadu pada orang yang membenci kepada Yesus, bahwa bukan saya yang salah, tapi Yesus yang salah. Mungkin dia juga merasa bahwa pertanyaan Yesus itu adalah pertanyaan yang bodoh. Oleh karena pasti kalau saya ada di Serambi, kolam Bethesda, itu saya pengen sembuh. Kenapa harus ditanya, maukah kau sembuh? Dan kejengkelan dia membuat dia melakukan tindakan yang salah. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah,
Meskipun jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan sama katakan, melalui ayat yang ke-8 ini, dalam Yesus Kristus tidak ada syarat-syarat yang rumit untuk mendapatkan berkat. Di dalam nama Yesus tidak ada syarat-syarat yang rumit untuk mendapatkan mujizat. Percaya dengan apa yang Yesus katakan, percaya dengan kekuatan dan kuasa Yesus, maka terjadilah mujizat dan juga kesembuhan atas. Tidak ada syarat-syarat yang lain, tidak ada syarat-syarat yang harus dia kerjakan, tidak ada syarat-syarat yang dia persiapkan. Sesungguhnya Yesus hanya bisa berkata, sembuh, maka orang itu sembuh. Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka orang itu bisa berdiri dan angkat tilamnya dan dia berjalan, menunjukkan bahwa dia mengalami kesembuhan. Tidak harus dia antri, tidak harus dia menceburkan diri, tidak harus dia berlomba kepada orang yang lain untuk bisa masuk ke dalam kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak. Yesus berkuasa atas segala sesuatunya. Dia tidak berkata sembuh, sembuh. Bagi luar biasa. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Apa yang saya kasih? Biasanya orang yang disembuhkan, kalau kita lihat di kisah-kisah yang lain, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kemudian dia mengaku percaya kepada Yesus. Izinkan aku mengikuti engkau, izinkan aku menjadi muridmu, izinkan aku bersama-sama dengan engkau dan seterusnya, menjadi bukti bahwa orang-orang yang mendapatkan kesembuhan, yang mendapatkan mujizat, yang mendapatkan jamaah Tuhan, yang mendapatkan berkat Tuhan, punya gereja untuk percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Apa yang terjadi dengan orang ini? Tetapi dalam peristiwa ini unsur iman tidak nampak. Orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak menunjukkan adanya iman yang nampak kepada Yesus Kristus. Inisiatif dan iman untuk mujizat ini ada pada Yesus, bukan ada pada orang lain. Inisiatif dan juga iman tidak nampak pada orang itu, tetapi inisiatif dan iman itu ada pada Tuhan Yesus sehingga terjadi mujizat. Artinya Yesus mengadakan mujizat itu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kepribadiannya melalui kesembuhan itu. Tidak melihat apakah orang itu mau beriman atau tidak. Sesungguhnya atau yang biasanya terjadi adalah orang-orang yang mendapatkan mujizat akan mengalami perubahan hidupnya, yaitu mengaku percaya kepada Yesus. Tapi sekali lagi, di dalam bagian ini tidak nampak bahwa orang yang disembuhkan itu kemudian percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saya kasih, Yohanes sesungguhnya sedang menuliskan bagaimana tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu menimbulkan iman. Tetapi dalam bagian ini ternyata tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu tidak menunjukkan adanya pertumbuhan iman. Orang itu pada akhirnya tidak diceritakan bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu saya kasihi, apa pendapat kita kalau begitu? Apa respon kita? Orang yang sakit itu mendapatkan mujizat, orang yang sakit itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Toh ternyata orang itu tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau beriman kepada Dia. Apakah ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apa kita sudah menerima berkat Tuhan? Apa kita menerima perlindungan Tuhan? Apa kita menerima pemeliharaan dari Tuhan? Apa kita menerima mujizat dari Tuhan? Kalau kita sudah menerima pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, apakah kita mau hidup dengan iman kepada Tuhan dengan benar? Bapak Ibu saya kasihi, menyedihkan sekali kalau kita justru seperti orang itu.
sudah diberkati, sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan, dan toh ternyata kita tidak mau setia kepada Tuhan. Tidak mau hidup berdasarkan iman kepada Tuhan. Saya tutup khotbah ini dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Garis bawahi di situ. Engkau sudah sembuh, engkau sudah diberkati, engkau sudah ditolong, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dipelihara oleh Tuhan, engkau sudah mendapatkan kasih karunia, engkau sudah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi, jangan tidak setia lagi kepada Tuhan, jangan tidak mau melayani Tuhan, jangan tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan tidak mau lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Tantangan buat kita, tantangan buat saudara, dan tantangan buat saya, bahwa kita semuanya sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Apakah kita akan mencontoh orang yang sudah disembuhkan itu, kemudian tidak peduli dengan Tuhan? Atau kita mau mengikuti firman Tuhan, bahwa kita akan tambah setia kepada Tuhan, tambah semangat melayani Tuhan, dengan sukacita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya apa? Ayat ini mengatakan, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Pasti kita tidak mau sesuatu buruk terjadi atas kita. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Responi dengan benar, dengan tindakan kita dan perubahan hidup kita, semakin setia kepada Tuhan, melayani, mengabdi, dan berbakti kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu memberkati kami sekalian dan mungkin menegur dan menasihati kami, karena kami sudah Tuhan berkati dengan begitu melimpahnya, dan bahkan kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah selayaknya kami menyerahkan hidup kami ini kepada Tuhan, untuk beribadah dengan setia kepada Tuhan, berbakti dengan penuh sukacita, mengabdi, melayani Tuhan, dan bahkan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita responi firman Tuhan ini. Bahwa kuasa tidak ada pada kolam Bethesda. Kuasa tidak ada pada air kolam Bethesda. Kuasa tidak ada pada dunia ini, tetapi kuasa itu ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab itu mari kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Karena Dia adalah Allah kita. Allah bisa melakukan apa saja. Dunia memberikan syarat berbagai macam, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan untuk mendapatkan berkat dan pemeliharaannya. Ikuti firman Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan, maka berkat-berkat akan Tuhan limpahkan kepada kita sekalian. Allah begitu besar, Allah begitu kuasa, dan Allah yang Maha Kuasa itulah Allah yang memelihara kita sekalian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha
Allah kita adalah Allah yang kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapak Ibu saya kasihi, tidak ada kekuatan dari kita, tidak ada kekuatan dunia yang bisa menyamai kekuatan Tuhan. Kuat kuasanya melebihi segala sesuatunya. Sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa itulah Allah yang menyertai kita. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami bersehati menaikkan syukur kepada Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, oleh karena penyertaan dan juga oleh karena perlindungan dari Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini memperkenan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kami sekalian. Oleh sebab itu ampunilah ya Tuhan atas kesalahan kami saat kami beribadah bersama-sama. Ada hati kami, sikap kami, dan juga motivasi kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan pengampunan-Mu itulah kami boleh menerima berkat Tuhan yang penuh dan utuh, yang akan memenuhi kehidupan kami sekalian pada hari ini. Bapak Ibu saya kasihi, marilah kita buka hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati Tuhan dengan limpahnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari serangan COVID-19, diberikan kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, diberikan kesuksesan dan keberhasilan di dalam studi dan juga pekerjaan saudara masing-masing. Dan kiranya kasih karunia, damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa
Mari bersama-sama kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita hari ini, dan Tuhan memberkati.